wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu yang mau mengikuti kegiatan pengibasan tentang apa yang sudah saya pelajari selama pendidikan guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini adalah menerapkan aksi nyata pemaparan budaya positif di sekolah. Sebelum saya memulai pemaparan hari ini, saya ingin memperkenalkan dulu. Yang pertama, fasilitator saya, Ibu Iis Setianingsih. Beliau pengawas pembina SD Kabupaten Martapura. Yang kedua, Ibu Herlianti Anggraini SPD sebagai pengajar praktek. Beliau kepala sekolah TK IT Az-Zahra Kabupaten Tabalong. Sedangkan saya sendiri, Erlina SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 8, guru dari SMP Negeri 3 Banyumalas, Kabupaten Tabalong. Pada yang berikutnya Bapak Ibu, agenda kita pada hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua kesepakatan kelas, yang ketiga tujuan, yang keempat eksplorasi konsep, dan yang kelima refleksi. Semoga dengan membacakan Bismillah, kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yang berikutnya kesepakatan kelas. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya buat kesepakatan kelas di sini. Yang pertama, menghargai peserta lain. Yang kedua, berbicara saat diizinkan. Yang ketiga, saling mengemukakan pendapat. Dan yang keempat, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Apakah kesepakatan yang sudah dibuat ini disepakati oleh seluruh peserta di sini? Sepakat. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu. Yang berikutnya, adapun tujuan dari aksi nyata agenda hari ini. Yang pertama, mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian akan menjadi budaya positif, di mana peserta didik menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa adanya tekanan. Tujuan yang kedua yaitu membentuk karakter positif dari peserta didik melalui sebuah pembiasaan positif, perilaku positif dan keteladanan dari semua warga sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu, adapun tujuan aksi nyata yang akan saya paparkan hari ini adalah kita ingin memiliki budaya positif di lingkungan sekolah dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan di lingkungan sekolah kita. Nah, sebelum kita mulai, kita bersama-sama menjawab pernyataan berikut ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Pak Esan, menurut Pak Esan, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju atau tidak setuju? Pak Esan setuju, yang lain tidak setuju. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, nanti kita tampung. Akan kita klarifikasi berdasarkan apa yang saya paparkan hari ini. Apakah dari pernyataan yang sudah Bapak kemukakan mengatakan setuju atau tidak setuju itu sudah benar kita laksanakan. Yang berikutnya adalah pengertian budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau kebajikan universal yang diterapkan di sekolah.
Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan adanya tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Nah, tujuan penerapan budaya positif di sekolah adalah untuk menumbuhkan murid-murid yang menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama, menumbuhkan murid-murid yang menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jadi itulah budaya positif yang perlu kita ciptakan di lingkungan sekolah kita. Bagaimana caranya agar pembiasaan positif di dalam diri peserta didik itu muncul secara internal, yang artinya muncul dari kehendak dirinya sendiri, bukan dari kehendak kita sebagai guru. Lalu berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, yang artinya lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Artinya nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan ini tidak berpusat hanya pada satu agama, satu bahasa, satu suku, tapi untuk semua agama, semua suku, dan semua bahasa. Yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri peserta didik. Nilai-nilai kebajikan yang kita kenal saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ingin ditanamkan adalah nilai-nilai kebajikan karakter. Profil pelajar Pancasila, itulah yang diharapkan ada di dalam diri setiap peserta didik. Yang mana profil pelajar Pancasila seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebanekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai inilah yang saat ini ingin kita tanamkan kepada peserta didik sebagai wujud budaya positif di lingkungan sekolah. Apa makna dari disiplin? Disiplin adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap sebuah aturan. Disiplin merupakan upaya untuk memberikan suatu objek rasa nilai atau obsesi untuk mentaati aturan. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam pemaparan hari ini, poin yang saya ingin tekankan adalah bagaimana menciptakan kedisiplinan di dalam diri peserta didik. Kedisiplinan ini muncul secara internal di dalam diri peserta didik. Jadi mereka akan merasa sadar untuk mematuhi aturan yang ada di sekolah. Sekarang kita eksplorasi pemahaman. Saya minta 2 orang untuk bermain peran di sini. Mungkin tidak jauh, di depan saja Pak Esan dan Pak Najamudin. Anggaplah Pak Esan adalah A dan Pak Najamudin adalah B. Anda dan teman Anda. Saya kita di sini bermain peran. Silakan Pak Ehsan tuliskan satu kata yang berharga menurut Pak Ehsan. Terserah apapun itu kata yang berharga menurut Pak Ehsan di kertas yang sudah saya bagikan. Setelah Pak Ehsan tulis, lipat kertasnya, genggam di tangan Pak Ehsan.
Boleh apapun di luar dari pendidikan, apapun itu silakan tulis. Apa yang menurut Pak Ehsan berharga di dalam diri Pak Ehsan? Silakan genggam yang sampai kelihatan teman yang satunya. Lalu yang berikutnya ada seorang teman Pak Ehsan. Anggaplah di sini adalah Pak Najamudin. Silakan Pak Najamudin rayu Pak Ehsan sekuat tenaga Pak Udin. Mau itu dengan sebuah penghargaan, pemberian imbalan atau apapun itu, agar Pak Ehsan mau membukakan kepala tangannya dan memberikan apa yang berharga menurutnya. Nah, jadi silakan Pak Ehsan dengan Pak Najamudin. Pak Ehsan bertindak sebagai A yang mengepal tangannya, Pak Najamudin bertindak sebagai B yang ingin membuka kepala tangan Pak Ehsan. Silakan Pak Udin dengan Pak Ehsan. Berdiri, sudah kelihatan rumahnya. Halo Pak Ehsan. Ya. Ada apa kok tangannya di belakang terus? Tangan saya lagi sakit ini. Atau saya bantu? Siapa saya coba? Emang ini kenapa? Enggak, ini nanti bisa semua sendiri. Enggak. Ya. Emang saya ini Enggak apa-apa. Oh, saya lihat. Enggak apa-apa. Ini sampai dia kena tangan. Masa? Teman lama. Sudah lama berteman. Nah, sekarang. Ya. Saya bisa semua sendiri. Enggak usah khawatir. Nanti sakit loh kalau gitu terus. Kita ngapain ya? Everything is gonna be okay. Wah. Yes. Pak, Ya. malamnya malam minggu. Blocking. Kita ke kafe ya. Boleh. Mau Tapi kan tahu saya dulu itu. maksudnya Bapak mana kayak gitu ya? Iya, tapi syaratnya saya mau tahu itu tangannya oleh tangannya nih. Enggak bang, saya malah nanti maaf Pak, malam ini saya ada acara keluar, jadi kita tidak bisa. Kapan misalnya? Bisanya ya mungkin malam Kamis atau malam Rabu, bisa nggak? Atau kalau nggak bisa mau pulang sekolah dulu. Di sini ya, di Iya, di sini. sini. Ya. Oh, gitu. Hari ini deh. Gimana ya? Di sini kan tetap nggak bisa deh Pak. Kok kita tangannya di belakang dulu? Ini coba bapak mendekat dengan saya sini. Gimana ya? Dan saya simpan ke kantong aja, kantong aja. Kok katanya tangannya sakit tadi? Kayak lebih gaya Pak, sudah lebih dari kantongnya saya suka. Gimana Pak? Masih mau membujuk? Iya dong. Saya tetap tidak mau. Oh tidak. Jadi mengancam. Boleh Pak? Baik Pak. Iya, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk teman kita, luar biasa orangnya. Yang mana yang satu keras tidak ingin membuka tangannya, yang satunya keras juga. Bagaimana caranya pun agar aku bisa mendapatkan kepala itu terbuka. Iya, kita beri aplaus dulu untuk dua peserta yang luar biasa. Sekarang apa maknanya dari kepala tangan kita tadi? Dari satu orang yang tidak ingin membuka tangannya, dan satu orang lagi berusaha keras dengan rayuan, bahkan dengan ancaman untuk membuka tangannya. Saya ingin bertanya dengan Bapak Ibu, siapa yang memegang kontrol? Apakah Pak Ehsan atau Pak Najamudin? Siapa yang memegang kontrol dalam peran tadi? Pak Ehsan kah atau Pak Najamudin? Pak Ehsan. Pak Ehsan. Jadi yang memegang kontrol adalah Pak Ehsan. Pemahamkan dengan pemahaman guru dengan murid. Siapa yang memegang kontrol tersebut? Apakah kita sebagai guru
atau peserta didik itu sendiri yang memegang kontrol. Sama halnya tadi, sekeras apapun panajnya murid berusaha, yang memegang kontrol adalah Pak Ehsan. Jika misalnya Pak Ehsan tidak mau membuka, maka dia akan tetap memegangnya. Kalau Pak Ehsan mau membukanya, itu pun sama, Pak Ehsan lah yang memegang kontrol. Pak Najamuddin hanya sebagai pemberi stimulus ataupun respon, pemberi rangsangan. Nah, seperti itu dengan peserta didik Bapak Ibu. Kita sebagai guru ini hanya sebagai pemberi rangsangan kepada peserta didik, bukan pemberi kontrol. Yang mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Saya contohkan, anggaplah kita belajar puisi hari ini. Saya sebagai guru, Bapak Ibu sebagai muridnya. Anak-anak tulis sebuah puisi. Menulislah kalian, maju ke depan. Sehingga ada 2 orang yang maju ke depan saat itu membacakan puisi. Wah, ternyata bagus bacaannya. Kalau saya datang ke kantor Bapak Ibu, itu tadi gara-gara saya itu yang mengajar bahasa Indonesia, temanya puisi hari ini, anak-anak jadi bisa membaca puisi. Padahal Bapak Ibu bukan gara-gara kita, tapi gara-gara anak itu sendiri. Kita hanya pemberi rangsangan kepada mereka untuk mau melakukannya. Nah, jadi Bapak Ibu luar biasa sudah memahami yang mana kontrol, yang mana pemberi rangsangan. Nah, perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, adanya stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu pemberi rangsangan atau stimulus. Sedangkan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi kita memahami seperti Pak Ehsan tadi, seandainya memahami, oh kenapa Pak Najamuddin ini hendak benar tahu dengan apa yang aku genggam. Seandainya Pak Ehsan tadi seperti itu, mungkin dia akan membukanya. Tapi Pak Ehsan tadi sudah beranggapan Pak Najamuddin akan merebut sesuatu yang aku miliki ini. Karena merasa akan direbut, sekuat tenagalah Pak Ehsan mempertahankannya. Tapi jika sudut pandangnya berbeda, oh mungkin Pak Najamuddin akan belajar sesuatu dari kepala tanganku, sehingga tidak apa-apa Anda yang aku buka. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, biasanya kita memandang peserta didik kalau salah atau berperilaku buruk langsung pada, oh anak ini salah. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Sama halnya yang diperankan Pak Najamuddin dengan Pak Ehsan. Pak Najamuddin dari merayu sampai mengancam. Menurut kita itu sudah tindakan salah nih sudah. Tapi ternyata ada tujuannya dari setiap perilaku kita, baik itu merayu ataupun mengancam, itu ada tujuan yang tersimpan di hati kita masing-masing. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu stimulus dari respon kita. Saya bisa nih untuk membuka kepalanya. Jadi saya harus mengontrol Pak Ehsan. Sedangkan pada teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Karena kontrol tersebut ada di dalam diri masing-masing. Sama halnya saat ini Bapak Ibu yang sedang ramai rekrutan calon guru penggerak angkatan 10. Jadi Bapak Ibu, ada undangan pendaftaran calon guru penggerak angkatan 10. Saya sosialisasikan hari ini bahwa undangan tersebut dimulai dari tanggal 17 sampai 4 Agustus. Ayo Bapak Ibu, kita ikut guru penggerak agar menjadi guru hebat. Saya di sini hanya sebagai pemberi stimulus. Tapi kontrol itu ada di dalam diri Bapak Ibu. Oh, aku mau ikut, aku tidak mau ikut. Jadi tidak bisa saya memaksakan Bapak harus ikut, Ibu harus ikut, itu tidak bisa. Kita kembalikan dalam proses pembelajaran di kelas, Bapak Ibu. Saat proses pembelajaran tidak bisa kita mengatakan anak-anak, kalian harus paham pengertian dari interaksi sosial. Maka apa yang ia lakukan? Ia akan membaca buku tersebut, menghafal saat itu. Tapi 1 jam setelah saya keluar, saya tanya lagi, anak hafal tadi interaksi sosial? Mungkin dia sudah lupa.
karena itu hanya bersifat sementara, tidak dari dalam dirinya yang ingin menghafal pengertian tersebut. Nah, itu Bapak Ibu lah dari teori kontrol. Nah, lalu teori kontrol itu dipengaruhi adanya motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan orang lain, institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, ada namanya motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, itu perlu kita lihat dari karakter peserta didik. Saat saya mengajar di kelas, anak-anak, kalau kalian dapat 100 pelajaran EPS, maka saya akan beri hadiah. Apakah itu internal atau eksternal? Eksternal atau internal motivasi dalam diri anak? Eksternal. Iya, eksternal. Tidak muncul di dalam diri sendiri untuk berusaha menjadi cerdas, sehingga itu hanya bersifat jangka pendek, Bapak Ibu. Apa yang kita pelajari tidak akan memiliki makna di masa yang akan datang. Makanya yang ditekankan di sini adalah bagaimana teori motivasi perilaku manusia lewat motivasi internal. Karena kalau internal artinya dari dalam dirinya sadar untuk bisa memahami materi yang kita sampaikan. Nah, memang Bapak Ibu tidaklah mudah untuk di dalam suatu proses pembelajaran memahamkan peserta didik secara menyeluruh dengan motivasi internal. Akan tetapi kita berusaha memperbaikinya, mencobanya agar ke depan peserta didik kita belajar karena keinginannya sendiri, bukan paksaan dari kita. Nah, Bapak Ibu, coba perhatikan gambar yang di depan. Apakah hukuman diperlukan di sekolah? Kalau kita lihat sepintas itu gambar ada yang berdiri di depan kelas, ada yang push up atau apa, squat jump, dan ada yang ini kupingnya, menjewer kupingnya. Apakah hukuman diperlukan di sekolah? Pak Esa, bisa berpendapat sedikit, apakah hukuman itu diperlukan di sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau misalnya anaknya sudah melewat batas, dan kita akan terapkan hukuman yang bisa membuat dia jerah. Terima kasih Pak Esa. Jadi yang saya tangkap, hukuman itu tidak perlu. Akan tetapi sudah sampai pada proses hukuman itu ada tahapannya. Pada sampai tahapan tersebut anak ini masih tidak sesuai yang kita harapkan, maka diperlukan adanya tindakan hukuman. Sekarang kita mulai klarifikasi. Nah, hukuman untuk apa yang setelah saya pelajari itu tidak perlu, Bapak Ibu. Akan tetapi banyak kami berargumentasi atau berbeda berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya. Kalau hukuman tidak diterapkan di sekolah, anak tidak akan disiplin, anak akan seenaknya. Lalu apa penggantinya? Gantilah dengan konsekuensi. Jadi bukan hukuman. Apa perbedaannya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Misal, squat jump, berdiri di depan kelas, itu menyakitkan diri anak sendiri. Push up, berjemur di lapangan. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tapi tidak perlu dengan berdiri, berjemur di lapangan. Tapi kita bisa memberikan konsekuensi yang lebih mendidik bagi peserta didik. Yang berikutnya, membuat anak sakit baik fisik maupun hati, itu dengan hukuman Bapak Ibu. Kenapa hukuman sangat dihindari?
Karena yang pertama, hukuman itu akan menurunkan mental mereka. Hukuman juga akan mematikan karakter peserta didik. Nah, lalu diganti dengan yang namanya konsekuensi. Anak saat itu akan merasa tidak nyaman karena berbuat salah, tapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Misal kalau misalnya ada anak yang datang terlambat di mata pelajaran kita, kalau kita memberikan hukuman, anak sini didirikanlah di depan kelas. Malu tidak dia sama teman-temannya? Malu. Lalu kita katakan lagi, kamu ini selalu terlambat. Apa tidak pernah dididik oleh orang tua kamu? Malu tidak dia sama teman-temannya? Malah mentalnya akan turun Bapak Ibu. Dia akan hatinya itu akan berbekas dengan kata-kata kita yang menyakitkan bagi dirinya. Sehingga dia pada saat bertemu kita, dia selalu akan teringat akan hukuman itu, akan sesuatu yang menyakitkan bagi dirinya. Sehingga apapun yang akan kita katakan, itu tidak akan membuka hatinya atau pikirannya untuk menerima apa yang menjadi masukan bagi kita. Kalau konsekuensi, misal dia datang terlambat, apa yang harus kita lakukan? Sesuatu harus terjadi di situ, bukan kenapa anaknya terlambat masuk aja, bukan seperti itu. Sesuatu harus terjadi, tapi sesuatu yang terjadi mendidik terhadap peserta didik. Nanti pada saat selesai istirahat, temui ibu. Nah, lalu kita beri tugas, kamu nanti tolong catatlah pelajaran ini sampai halaman ini. Itu konsekuensi dari kamu tadi datang terlambat. Nah, itu lebih mental anak tuh tidak jatuh, karena kita tidak mempermalukannya di depan teman-teman yang lain. Nah, Bapak Ibu, coba kita perhatikan, mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pilih salah satu Bapak, hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ini salah Bapak. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, itulah Bapak Ibu, ada perbedaan yang mana hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, karena kita berpikir dengan hal yang menyakitkan akan membuat si anak jera. Nah, lalu itu dari sudut pandang kita sebagai guru memandang seperti itu. Akan tetapi hukuman yang kita berikan itu tidak mendidik kepada anak kita, malah membuat dia lepas dari pendidikan kita. Jadi buatlah sebuah konsekuensi yang sejalur dengan pendidikan, yang agar dia belajar dari konsekuensi tersebut. Kalau anak terlambat kita dirikan di lapangan, malah dia jadi tidak belajar, ya tidak. Itu malah menjadi tidak mendidik bagi mereka. Meskipun kita marah, kenapa kamu terlambat? Padahal sudah tahu jam masuk jam 7.30. Tapi pemberian hukuman itu menjadi tidak mendidik bagi mereka. Dan dikhawatirkan Bapak Ibu, itu akan menjadi pendidikan karakter yang gagal bagi mereka nantinya. Lalu yang berikutnya, hukuman dan konsekuensi itu tidak jauh dari yang namanya peraturan. Ya tidak. Kenapa anak dihukum? Karena dia melanggar sebuah peraturan yang ada di sekolah. Nah, dari kami belajar
pada pendidikan guru penggerak ini, peraturan itu bukan lagi menjadi sebuah peraturan. Mengapa tidak peraturan saja? Tapi kami menyebutnya keyakinan. Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa? Kenapa kita harus menggunakan helm kalau berkendara roda 2? Untuk apa? Keamanan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak hingga 1,5 meter? Mengapa? Kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin. Nah, itulah yang menjadi sebuah keyakinan nanti. Saat aku berada di luar pakai sepeda motor, kenapa aku harus pakai helm? Oh, ternyata aku takut dengan polisi. Maka itu bukan motivasi di dalam diri. Tapi jika motivasi di dalam diri apa? Oh, karena aku ingin selamat. Kalau terjadi kecelakaan atau terjadi musibah apa, aku akan terlindung, kepala aku akan terlindung. Nah, itu motivasi di dalam diri. Sama halnya akan kita terapkan di sekolah, bahwa harus ada keyakinan dalam diri anak. Kenapa aku harus datang tepat waktu? Itu bukan karena takut dihukum oleh bapak, tapi karena memang tanggung jawabku sebagai pelajar harus datang tepat waktu. Disitulah pendidikan karakter nanti akan muncul. Sama halnya nanti Bapak Ibu yang kita bahas kemarin, anak-anak jangan membuang sampah sembarangan. Kalau kalian membuang sampah sembarangan, nanti Bapak Ibu suruh untuk mengambilnya kembali dan membersihkan halaman sekolah. Jadi anak-anak di lingkungan sekolah kita takut dan mengikuti peraturan kita. Anak membuang sampah pada tempatnya. Akan tetapi itu motivasi eksternal, hanya karena mereka takut dengan kita. Saat mereka berada di luar sekolah atau kembali ke masyarakat, maka saat mereka jajar, mereka tidak lagi mencari bank sampah. Karena di masyarakat tidak ada peraturan seperti itu. Nah, yang perlu kita tumbuhkan adalah keyakinan mereka agar mereka sadar jika membuang sampah itu akan berakibat apa. Nah, ini Bapak Ibu pengalaman saya sendiri tentang membuang sampah mungkin sama dengan Bapak Ibu. Saya kuliah jurusan geografi, program studi geografi. Kami belajar tentang AMDAL, analisis dampak lingkungan hidup. Jadi pada proses kuliah saya diajarkan untuk bagaimana menganalisis lingkungan hidup agar tidak berdampak buruk nantinya, sehingga dipelajari tentang sampah yang akan merusak keberlanjutan hidup lainnya. Jadi saat ini jujur Bapak Ibu, saat saya bepergian kemanapun, di mobil saat makan, cemilan, sampahnya itu saya tidak tega membuang di luar jendela mobil kita. Padahal itu kan bukan lingkungan kita. Tidak ada peraturan tidak boleh buang sampah. Tapi kenapa? Karena ada kesadaran di dalam diri bahwa jika membuang sampah itu tidak baik. Sehingga biasanya saya kumpulkan dulu, baru saya ketemukan tempat sampah, baru membuangnya. Kesadaran itulah yang ingin kita munculkan kepada peserta didik kita, agar mereka menjadi pembiasaan positif di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat mereka, dan lingkungan di masa yang akan mendatang. Nah, jadi dari peraturan kelas akan menjadi sebuah keyakinan. Saya yakin setiap sekolah itu ada peraturan, ada tata tertibnya. Tapi bagaimana kalau peraturan itu yang membuat siapa Bapak Ibu? Kita sebagai guru yang membuatnya. Tapi kalau keyakinan kelas, siapa yang membuatnya? Kita guru bersama peserta didik. Maka akan tercipta lingkungan positif di sekolah tersebut. Kalau lingkungan positif tercipta, maka budaya positif di lingkungan tersebut juga akan tercipta. Jadi Bapak Ibu, saya sudah berusaha menerapkan juga kemarin membuat keyakinan sekolah bersama peserta didik. Jadi pada saat itu saya ajak peserta didik, silahkan kalian tulis di sebuah note tentang peraturan sekolah apa yang kalian inginkan. Jadi mereka menulis berpakaian dengan rapi, pakai sepatu setiap hari. Itu mereka sendiri Bapak yang menulis, bukan saya.
Saya suruh tempel di depan kelas. Lalu kita buat kesepakatan bahwa peraturan ini muncul dari diri anak sendiri, bukan ibu. Apakah kalian sepakat? Anak-anak semuanya sepakat. Nah, kalau mereka sepakat, artinya ini sudah menjadi keyakinan bagi mereka untuk mengerjakannya. Nah, mungkin itu yang kita harapkan nanti di kelas, Bapak Ibu. Saya berharap nanti semua guru itu memiliki keyakinan kelas masing-masing. Keyakinan kelas nanti akan menjadi sebuah keyakinan sekolah. Kalau keyakinan itu artinya peraturan yang muncul di dalam diri anak sendiri, bukan dari kita, bukan sepihak dari guru. Lalu yang berikutnya, apabila mereka melanggar sebuah keyakinan, bagaimana caranya? Apakah harus dihukum? Tidak, Bapak Ibu. Hukuman itu tidak diperlukan. Maka ada jalan penyelesaiannya, yaitu dengan yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kita mengenal dengan segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Saat anak berbuat salah, itu jangan diberi hukuman, tapi kita coba menerapkan namanya segitiga restitusi, agar saat dia kembali ke kelasnya, kembali ke kelompoknya, dia sudah stabil atau tidak merasa malu dengan teman-temannya. Nah, jadi ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kadang ada anak yang melanggar sebuah keyakinan yang sudah disepakati atau peraturan yang sudah disepakati. Maka anak itu kita sebut sebagai anak yang gagal. Gagal dalam arti dia tidak disiplin. Nah, segitiga restitusi ini menawarkan adanya menstabilkan identitas anak tersebut agar saat dia kembali ke kelompoknya, anak itu menjadi positif, bukan menjadi negatif, bukan menjadi cap anak yang nakal. Nah, untuk menstabilkan identitas, ada beberapa kata yang bisa kita gunakan. Guru berkata, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Inilah yang bisa kita katakan kepada anak agar jiwa anak itu stabil. Bukan dengan marah-marah. Oh, kamu ini sudah salah hari ini. Bukan seperti itu, tapi tidak apa-apa, karena setiap manusia tidaklah sempurna, pasti memiliki kesalahan. Sehingga jiwanya stabil dulu, merasa oh iya, saat aku sini berbuat salah, guru ini tidak marah terhadapku. Setelah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan atau validasi tindakan salah, membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu kekuatan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, ataupun bertahan hidup. Nah, guru berkata, kata-kata yang bisa kita gunakan dalam validasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Lalu berikutnya, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lainnya, sikap yang baru yang lebih positif. Nah, ini kita untuk validasi kebutuhan mereka atau memvalidasi tindakan salah di dalam diri mereka. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas dari sekolah kita?
Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menanyakan sebuah keyakinan kepada peserta didik. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik itu tidak selalu dengan yang namanya hukuman ataupun konsekuensi, tapi bisa kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah, yang ketiga menanyakan sebuah keyakinan. Jadi Bapak Ibu, ada sebuah contoh skenario kasus yang telah saya buat dengan peserta didik dalam menerapkan segitiga restitusi di sekolah. contoh secara kasus. Idealnya dalam memecahkan masalah seperti itu. Akan tetapi itu adalah kasus yang mudah baju keluar. Karena setiap kasus di sekolah itu pasti memiliki banyak lagi permasalahannya. Akan tetapi jangan sampai setiap permasalahan yang kita hadapi itu langsung pada hukuman. Apakah hukuman itu diperlukan? Melalui proses tahapan dulu baru sampai ke proses hukuman. Karena dengan penerapan segitiga restitusi kita akan menjadi tahu apa yang menjadi permasalahan si anak tersebut. Kenapa dia datang terlambat, kenapa dia bajunya keluar. Setelah kita tahu permasalahannya apa, kita tanyakan ide dan keyakinan dari mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita bukan menjadi guru yang langsung menghukum kepada mereka. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam aksi nyata ini penerapan budaya positif di sekolah. Dari pemaparan awal yang saya sudah sampaikan, harapan kita adalah ke depannya agar budaya positif di sekolah itu dapat terwujud. Pembiasaan baik di dalam diri anak itu dapat teraplikasi di lingkungan sekolah
lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakat. Karena itulah tujuan dari pendidikan karakter kita. Tujuan dari pendidikan karakter menjadikan anak-anak memiliki profil pelajar Pancasila itu seperti itu, Bapak Ibu. Bukan hanya ditanamkan kerjasama di sekolah, tapi di luar sekolah mereka jadi anak yang bertikai dengan orang lain. Bukan itu. Tapi tujuan akhir kita adalah menciptakan peserta didik atau mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang tumbuh saat ini di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Dari mulai saat ini sampai mereka di masa yang akan datang. Itu yang akan kita harapkan dari penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya hari ini, atas partisipasinya ikut dalam kegiatan aksi nyata yang setelah saya lakukan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan itu menjadi informasi Bapak Ibu semuanya, menjadi sebuah pemahaman baru bagi kita semua untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ihsan Bakti SPDI, rekan sejawat Bu Erlina SPD dari SMP Negeri 3 Banualawas yang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 8. Selama mengikuti program Guru Penggerak ini, Bu Erlina mengalami perubahan dalam proses pembelajaran, siswa menjadi lebih kreatif dan bersemangat dalam belajar. Saya berharap semoga Bu Erlina diberi kelancaran selama mengikuti proses program Guru Penggerak ini dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan semoga semakin sukses ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridayati, rekan sejawat Bu Erlina di SMP 3 Banualawas. Saya ikut senang dengan kegiatan Guru Penggerak yang dilaksanakan di sekolah. Sekolah kami mengalami perubahan secara bertahap. Bu Erlina menerapkan prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan peserta didik yang kreatif dengan pemanfaatan teknologi. Peserta didik menjadi lebih antusias dalam belajar dengan menggunakan media yang tepat dan sesuai dengan kemajuan zaman. Saya berharap kegiatan ini akan dapat terus dilaksanakan oleh Bu Erlina. Sukses terus Bu Erlina.
calon guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodania, siswa kelas 7. Saya sangat senang belajar dengan Bu Erlina. Pembelajaran menggunakan komputer membuat saya bersemangat dan lebih mudah dalam memahaminya. Semoga pembelajaran selanjutnya juga akan lebih menyenangkan lagi. Terima kasih Bu Erlina, semoga Bu Erlina sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga diri, ini. Setelah jam istirahat nanti tunggu ibu. Peraturan apa yang kira-kira tidak dipatuhi oleh harga diri? Datang ke sekolah tidak tepat waktu. Artinya nilai apa yang sudah hilang dari dalam diri harga diri? Nilai kedisiplinan seorang pelajar. Nilai kedisiplinan seorang pelajar. Tidak apa, setiap manusia tidaklah sempurna, pasti bisa melakukan yang namanya kesalahan. Nah, tinggal bagaimana kita menghadapi kesalahan tersebut. Nah, ibu mau tahu alasan Anda ini datang terlambat kembali ke sekolah? Malam bergadang di hari ini. Karena begadang, jadi hari ini awal kesiangan. Sekarang ibu mau mendengar dari Anda diri. Setelah melakukan kesalahan, bagaimana cara Anda diri memperbaikinya agar ke depan menjadi siswa yang lebih baik lagi? Saya juga masalah. Nah, jadi bagus sekali pendapat Anda diri ke depannya. Semoga hidup dari Anda diri ini bisa memperbaiki diri dari Anda diri. Ibu harap kesadaran ini datang dari dalam diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adili, siswa kelas 9. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Erlina yang telah memberikan perhatian kepada saya. Saya berjanji akan datang tepat waktu dan menanamkan nilai disiplin. Saya akan menjadikan diri saya lebih baik lagi nantinya. Saya akan menjadi siswa yang mematuhi peraturan sekolah dan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Sabia tahu kenapa Sabia dipanggil oleh ibu? Tahu Bu, saya tidak berpakaian rapi. Nah, artinya Sabia sudah mengetahui kesalahan yang telah dibuat oleh Sabia. Tidak apa-apa, setiap manusia itu pernah berbuat salah. Jadi, tinggal bagaimana cara kita untuk memperbaikinya. Sekarang ibu bertanya, kenapa Sabia suka pergi keluar? Kancing membuat saya rusak Bu. Jadi saya keluarkan baju supaya tidak terluka siswa lain. Oh, ternyata begitu. Baik. Ibu memahami alasan dari Sabia kenapa mengeluarkan bajunya dan tidak memasukkannya. Artinya, Sabia kan sudah melanggar peraturan dari sekolah. Kalau kancing rok Sabia rusak, kira-kira tindakan apa yang bisa kita lakukan? Menjahitnya kembali Bu. Menjahitnya kembali, ya bagus. Apakah Sabia bisa menjahit? Bisa Bu. Bisa, ya bagus sekali kalau Sabia memiliki keterampilan bisa menjahit. Kalau bisa nanti ibu minta bantuan kepada ibu Eni sebagai guru prakarya untuk membantu Sabia menjahit kembali. Ya, ibu juga berharap kalau Sabia memiliki masalah itu bisa bercerita kepada ibu agar bisa dicarikan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvia, siswa kelas 7. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Elena yang telah memberikan perhatian kepada saya. Saya akan berpakaian rapi dan sopan. Saya akan menjadikan diri saya lebih baik lagi nantinya. Saya akan menjadi siswa yang mematuhi peraturan sekolah dan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.